Nah, teman-teman, kita lanjut mulai pembuatan UI UX untuk si halaman-halaman yang udah kita buat ya. Apakah untuk halamannya sudah selesai belum ya sebenarnya? Tapi nggak apa-apa supaya kalian paham gitu ya. Karena kan kita juga nggak sabaran ya apa tuh ya ngebuat halamannya jadi cakep, bagus ya kan? Oke, sekarang kita fokus ke tampilan login dulu aja ya. Nah, kalian masuk ke file login.jsx. Di atasnya, kalian tambahin import ya. Setelah import useState itu, tambahin import ya. Import, tanda petik dua ya. Titik, slicing, tulis login.css. Hmm. Habis itu, titik koma ya. Selesai ya. Artinya kita nanti bikin file di patch ini aja. Apa kita tambahin aja kali ya. Ini aja deh. CSS spacing. Nah, beda tuh. Nah, terus kita bikin folder di src khusus untuk CSS. Nah, di CSS yang pertama kita buat file namanya ads. Salah. Mana tuh? CSS. Nah, di CSS ini pertama kita buat login.css dulu. Nah, tapi masih kosong dulu ya. Kenapa? Karena kita bakal fokus ke login. Nah, di login ini kan ini masih pakai tag div, tag H1 masih basic-basicnya ya. Nah, supaya mempermudah kita untuk apa ya? Ngebuat satu-satu menjadi lebih cakep gitu ya. Misalnya di bagian H1 pengennya begini begitu dan supaya nggak bentrok, kita bikin class name ya. Jadi kita buat kelas di masing-masing tag ya. Jadi ada yang sedikit dirubah, bukan sedikit lagi sebenarnya di bagian dalam returnnya kita rubah. Oke, yang perlu kita rubah adalah gini aja. Di bagian returnnya kita hapus aja semua daripada kalian bingung. Nah, bentar dari 2120 ini deh. Ya, ini dari div ke temu class div kita hapus aja. Ya. Pertama kita buat tag div pertama dulu. Kalian enter dan kalian buat class name. Nah, class name namanya login page. Login page. Sorry. Nah, setelah itu kalian enter lagi, buka tag div pertama lagi, enter lagi, kedua maksudnya, kalian bikin class name lagi, ya. Class name namanya login card, ya. Oke. Terus kalian enter lagi, kalian bikin div lagi, ini untuk logonya ya. Sorry. Ini enter. Tulis di sini class name, ya. Tulisnya login strip logo. Oh, ini jangan di enter deh biar kalian nggak bingung. Nah, di tengah-tengahnya kalian tulis LMS aja supaya LMS ya supaya sebagai penanda ini tuh untuk login logo nanti ya. Setelah itu kalian enter lagi, buka tag div ya. Nah, ini kalian kasih nama class name-nya login strip header. Oke. Terus eh buka ini enter aja. Buka H1. Kayak tulis selamat datang. Terus enter lagi. Ya, ini terminalnya saya hapus aja deh, biar kalian nggak bingung. Habis itu buka tag paragraf. Nah, tulisannya silahkan login gitu aja dulu ya, biar simpel. Terus, nah udah, kita biarin aja.
Lalu ke close div yang bagian ini kamu enter, ya. Buka form, buka form. Nah, di form ini kalian tulis on submit. Ya, on submitnya adalah login kan. Oke. Nah, setelah itu kalian enter. Buka div pertama lagi setelah di form. Ya, bikin class name-nya adalah untuk eh khusus untuk form. Dan jadi kita namain form group. Habis itu udah di enter. Nah, kita buka label ya. Label HTML4-nya kasih email. Terus kita ketik di tengah-tengahnya email. Lalu enter lagi. Nah, kita buka tag input. Nah, tipe teks karena yang pertama adalah untuk email ya. Jadi masukin juga. Oh, sorry, sorry. Ini kita tambahin ID aja. ID aduh, sama dengan tanda petik dua email. Nah, tipenya kita ganti email aja. Oke. Lalu ada yang namanya placeholder. Nah, placeholdernya kita tulis email aja. Terus kita masukin value-nya adalah email. Oke, jangan lupa setelah itu kita on change. Aduh, bentar, bentar. Nah, habis itu kita tambahin on change setelah value. Oke, di dalam on change-nya itu buka kurung ya, terus ads salah. Hmm, bentar, bentar. Buka kurung terus kita kasih arah panah ya, terus set email. Ya, set email buka kurung dot target dot value. Nah, jangan lupa tikom. Nggak usah tikom ya. Setelah itu kita ke close div yang di bagian form group ya. Kita buka div lagi untuk password. Ya, kita bikin class name-nya lagi biar sama. Class name-nya sama aja, form group juga. Nah, oke. Di sini kita tambahin label lagi. Labelnya ini untuk password ya. Oke. Setelah itu kita buka tag input. Hmm, kita kasih ID juga. ID-nya password. Nah, tipenya adalah password juga. Lalu placeholdernya password juga. Ya. Terus kita value lagi, password juga. Nah, samain, masukin on change-nya. Kalian copy paste aja dari sini. Dari yang bagian email ya, kalau nggak mau capek. Ctrl C. Nah, udah ya. Nah, ini ganti jadi set password ya. Kan di sini set email. Kita ganti menjadi, aduh, tuh, salah, salah. Bentar. Menjadi set password, guys. Ya, dah. Oke, kalau udah, kita ke close div yang dekat close form ini.
kita buat button. Nah, di dalam buttonnya kita kasih tipe submit. Oke. Terus tengah-tengahnya kita kasih tulisan login. Gitu ya. Nah, udah. Habis itu kalian ke cost form. Habis itu kalian enter. Kita buat footer. Buat sebagai kreditnya. Apa namanya? Buat hak cipta ya. Biasanya di footer. Kita buka tag P. Nah, di tag P ini kita kasih class name-nya login footer. Footer, oke, habis itu enter. Nah, simbol kredit itu ada di emoji. Nah, emoji itu klik Windows sama titik. Nah, kalian cari emot love atau yang kayak gini lah ya. Nah, ini ada kredit. Ada kredit. Oke, tulis 2026 LMS CM gitu ya. Oke. Ya, kita sedikit singkat-singkat dulu aja. Nah, yang atas ini jangan diubah-ubah ya. Oke, sekarang kita fokus ke CSS nih. Oke, kita mulai isi login dari CSS. Oke, pertama kita pakai bintang dulu. Biar semuanya tuh sama rata. Kita buat pakai box sizing. Ya, border box. Karena udah malam ya, jadi saya nggak jelasin deh lebih detail. Oke, badinya kita kasih margin 0. Terus font family. Font family-nya kita pakai Arial sama sans serif aja. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian login page-nya. Pakurawal, enter. Kita tulis minimal height-nya 100 pihak. Nah, kalau dia nanya 100 pihak itu untuk apa? Itu biasanya buat rasio layar. Terus display. Displaynya flex. Oke. Terus align items. Align itemsnya kita kasih center biar posisinya ada di tengah-tengah. Justify content. Sama biar posisinya ada di tengah-tengah. Dan kita kasih jarak atau padding. Ya, paddingnya 30 px. Terus kita kasih background. Kasih background. Terus pakai gradient ya. Kayak radial gradient. Ini supaya warnanya agak gradasi gitu guys. Circle at top left. Ya ini posisinya ya. Koma. Terus kita kasih warna. Sebenarnya kalau warna terserah kalian lah ya. Mau ngikutin saya juga enggak. Ya gak apa-apa. 0. Ya karena saya mau ngambil warna hijau. Transparan. Transparannya 35% aja. Setelah itu koma. Nah masukin warna yang keduanya. F3, F8, F4. Oke. Ya, setelah itu kita bikin baru lagi. Bikin kelas baru lagi namanya dot login card. Ya, tadi kan kita udah bikin kelas name login cardnya. Kita masukin width-nya. Width-nya itu 100%. Terus kita kasih max width. Max width-nya itu 430 px. Terus padding-nya 40 px. Oh, sorry, sorry. Ini padding-nya kebanyakan ya. Harusnya padding-nya bukan pakai padding block start. Tapi padding aja, guys. Ada deh. Nah, habis itu background. Backgroundnya white aja.
Mm-mm. Setelah itu kita kasih border. Bordernya 1 px. Solid tuh biar agak tebal ya. Hashtag X1E DE3. Oke. Oke, terus abis itu kita pakai border radius biar agak melengkung. 22 px aja. Terus kita mau kasih bayangan box shadow. Oke. Kasih 0, kasih 20 px. Kasih 50 px. Kasih RGBA supaya nanti biar warnanya ada yang ngeblur. Nah, rednya dikasih 35. Greennya itu kita kasih 80. Bluenya kita kasih 45. Nah, alpha tuh di sini maksudnya adalah blurnya ya. Blurnya itu sekitar 0,12. Oke, sebelum kalian lanjut, coba cek dulu, guys. Ya, hasilnya apakah ada yang salah atau enggak nih. Kenapa ini? Oh, bentar. Ini kayaknya kelebihan deh. Oke. Nah, udah selesai. Sekarang kita coba npm rundev. Hmm, belum masuk ke folder kita nih. cd lms strip react npm rundev. Oke, kita cek halaman login. Nah, ini ada yang salah nih. Bentar. Ada yang salah di bagian login. Harusnya sih sudah ya. Oh, dia nggak tahu nih import dari CSS ini apakah ada atau enggak. Sekarang coba kita cek. Kalau oh iya ini harusnya jangan ditambahin .css gini aja login. Ya, oke. Kita cek lagi. Oh, masih bentar. Coba masih ternyata dia nggak kenal nih sama CSS-nya nih. Bentar. Bentar kita cek apa dipakai titik dulu ya. Oh, makin nggak kenal dia. Sama ya. Hmm, bentar. Kita cek dulu. Oh, oke. Atau coba kita masukin login CSS-nya di page aja deh. Ya, coba dulu aja. Oke. Kalau misalnya ini saya hapus seperti ini, apakah bisa? Oh, udah bisa tuh ya. Oh, ya udah di satu tempat aja. CSS-nya nggak usah lah. Ya, tapi kalau ada yang bisa nemu, ya oke lah. Oke, coba dulu di login biar kalian tahu warnanya kayak gimana. Nah, dia nggak kebuka kan kalau kayak gini. Tuh, ada yang salah, guys. Apa ya? Nah, dia tuh, bentar. Ada yang salah, guys. Apa ya? Oh, dia tuh nggak tahu ya. Apa ini ya? Oh, sorry. Ini harusnya bukan login, tapi handle login. Nah, bentar. Kita cek dulu. Apakah sudah? Udah datang. Udah muncul ya. Oke. Nah, jadi kayak gini, guys. Tampilannya. Kita lanjut lagi aja. Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu kita udah beres di login cardnya ini. Kita masuk ke login logo.
Oke, kita kasih width-nya 58 px. Terus height-nya kita kasih sama 58 px. Kecil-kecil aja. Oke, terus kita kasih margin auto 22 px. Tambahin aja 0 di sini. Enter. Lalu kita kasih display flex. Biar fleksibel, enak diaturnya. Align itemsnya kita kasih di center. Terus justify content juga sama ya. Kasih center aja. Terus kita kasih agak melengkung, put the radius. Sekitaran 16 px. Terus kita kasih background. Backgroundnya hashtag 3 F8 F4 F. Oke. Habis itu kita enter. Kita kasih warna color fontnya itu white aja atau putih. Habis itu kita kasih font size-nya sekitaran 17 px. Nah, terus kita kasih font weight biar tulisannya tebal, sekitar 800. Kayaknya bisa deh kalau kita bikin dia samping-sampingan nggak sih? Oh, bentar. Nah ya, tuh ya, Kak. Bisa sih, tapi apa saya hapus dulu ya? Boleh lah ya, kayak gini. Apa bisa samping ya? Hmm. Hmm. Terus kita kasih letter spacingnya 1 px. Nah, kita kasih bayangan. Box shadow-nya 0, 8 px, 20 px. RGBA, rednya kita kasih 63. Greennya kita kasih 143. Lalu blue-nya itu 79. Dan buat blur-nya itu sekitar 0,25. Sorry, 0,25. Oke, sekarang kita masuk ke bagian header-nya. Oke, buka Kurawal, kita buka text align. Text align-nya center aja, terus kita kasih margin bottom-nya 30 px. Dan sekarang untuk, oh ya, di baru lagi, tapi kita edit untuk H1 di login header. Tulis H1. Oke, kita kasih marginnya 00, 10 px. Terus kita kasih color. Colornya hashtag 173, 173 B21. Ya, oke, font size-nya atau ukuran fontnya kita kasih 27 px. Kayaknya bisa di samping-sampingan bentar. Coba saya buka ini di browser. Biar enak gitu. Oke, terus kayaknya bisa juga deh. Ini harusnya login aja. Nah, jadi tampilannya gini. Enak ya? Nah, tuh kalau kalian lihat ya. Ini untuk tulisan selamat datang. Nah, sekarang kita atur buat paragraf tuh yang di bawah tuh yang silakan login. Tetap di login header. Kita tulis P, buka Kurawal, enter.
Marginnya sama 0 aja. Terus colornya kita kasih agak ke abu-abuan gitu. 6 BF, salah, 7, 6B7, 280. Habis itu kita enter, kita kasih font size-nya 27 px aja. Sorry, harusnya ini 13 aja, jangan 27. Oke, terus kita kasih line height-nya sekitar 1,6. Oke, setelah itu, bentar, mana lagi CS? Ini kita hilangin dulu aja. Habis itu kita enter lagi. Nah, kita masuk ke bagian inputnya ya, tampilan inputnya. Masuk ke login card form ya, buka Kurawal, enter. Width-nya kita kasih 100%. Terus marginnya 0. Kita kasih paddingnya 0 aja. Terus kita kasih displaynya flex. Oke. Terus kita pakai flex direction. Nah, itu column. Nah, kalau kalian lihat tuh ya, ada perbedaannya. Terus kita kasih gapnya 0. Terus kita kasih background. Nah, backgroundnya itu transparan aja. Oke. Habis itu kita kasih box shadows-nya 0. Oke. Nah, kalau udah lanjut lagi ke form group-nya nih. Ya, form group. Kita pakai dot dulu. Nah, kita kasih width-nya 100%. Oke, habis itu margin bottom-nya sekitaran 18 px. Nah, kita masuk ke form label. Label tuh yang kayak email, password gitu. Kita kasih display block saja. Terus margin bottom. Margin bottomnya sekitar 8 px. Oke, habis itu kita kasih color. Untuk fontnya stack 263B2B. Nah, kalau kalian bingung sama kode warna, tinggal cari aja di Google banyak. Atau di Pinterest itu ada font size. Font size-nya kita kasih 13 px aja. Ya. Font width-nya, ketebalannya kita kasih 600 aja. Oke. Nah, kita masuk ke bagian inputnya nih. Ya, pakai dot form group tulis input. Pakurawa, enter. Kita kasih displaynya blocks. Oke. Habis itu kita kasih width-nya 100%. Oke. Nah, height-nya 48 px. Habis itu kita kasih padding-nya 0 sama 15 px. Oke. Terus kita kasih border. Bordernya 1 px. Solid hashtag D8E3DA. Oke.
Terus kita kasih border radiusnya 10 px. Outline-nya kasih non. Background-nya itu hashtag FD FD FB. Nah, kita kasih color-nya 1F 2937. Ini belum hashtag F2937. Oke. Nah, kita kasih font size-nya 14 px. Terus transition-nya, nah kalau transition ini berarti ada animasinya ya, 0,2 s. Oke, jangan lupa titik koma. Nah, sekarang kita masuk ke bagian placeholder-nya nih. Nih, dalam nih, placeholder. Form group, placeholder. Oke, buka Kurawal, enter. Kita kasih color-nya hashtag 9CA 3AF. Sedikit abu-abu ya. Enter. Nah, sekarang kita bikin, oh ini kurang. Dot form group. Terus kita masukin, oh ini harusnya input nih, bentar. Nah, kok jadi begini? Ini tambahin input. Kayak ini juga sama, enter dot form group input tik 2 masuk ke fokus. Perawal, enter border color itu hashtag 3 F8 F4F. Kita masukin lagi backgroundnya putih aja. Lalu kita kasih bayangan 0,003 px. Kasih RGBA-nya. Nah, ini kalau kayak gini kurang nih. Red-nya kita kasih salah. Dari ulang aja. RGBA. Oke, red-nya kita kasih 63. Terus 143. Blue-nya kita kasih 79. Nah, alpha ini kita kasih 0,10. Oke. Nah, sekarang kayaknya forget tuh nggak usah deh. Emang ada forget ya? Nggak usah deh. Kita langsung aja ke tag buttonnya ya. Kita atur. Login card. Oke, oke. Masuknya ke login card. Nah, button. Kapur awal, enter. Nah, ini kalau kita lihat. Width-nya kita kasih 100%. Terus height-nya 48 px. Display-nya flex aja. Terus kita kasih align items ya. Center juga. Biar posisinya di, apa namanya, di tengah. Center juga untuk justify konten. Gap-nya kita kasih 10 px. Gap itu jarak juga ya.
Terus kita kasih bordernya non aja. Terus kita kasih font size-nya hmm, 14 px. Hmm, bentar. Font size 14 px. Nah, supaya agak melengkung border radiusnya, kita kasih 10 px. Terus backgroundnya kita kasih warnanya agak keabu-abuan. Hijau aja ya. Oke, coba kita pakai warna yang ini aja. Hashtag 3F8 F4F. Agak hijau ya. Ya udah. Itu kita agak hijauin lagi aja. Enggak usah deh. Terus kita kasih colornya itu untuk warna teksnya white aja. Oh, white sih. Oke. Udah. Oke, setelah itu kita kasih ketebalan fontnya itu pakai font width sekitar 600 dan kita atur kursornya biar gambar tangan gitu ya. Nih contoh ini kan masih tanda rekan kepala di sampai sini tuh jadi tangan. Enter, kita kasih transition. Kenapa transition? Nanti kita pakai hover 0,2 S. Nah, hover itu apa sih? Ketika kursor kita ke arah objek nih, misalnya atau atribut ya, misal kita ke tombol gini tuh, nanti dia akan berubah warna gitu kalau untuk hover. Terus kita masuk ke login part lagi, tetap button, terus titik dua hover. Nah, buka kurawal, enter, kita kasih background. Nah, berarti kan warnanya kayaknya lebih tua aja deh. Jadi misal agak tua segini deh. Coba ya, tuh. Jadi lebih tua. Itu agak biar cerahan dikit kali ya. Tuanya tuh tua yang cerah. Kayak hijau daun gitu loh. Segini deh. Nah, oke lah segitu lah ya. Oke, terus kita transform aja. Add, kita pakai translate Y. Nah, itu -2 px. Kita kasih bayangan. Box shadow-nya 0,8 px. Terus 18 px. RGBA. Red-nya kita kasih 63. Green-nya itu 143. Blue-nya kita kasih 79 dan blur-nya itu 0,25. Nah, setelah itu kita masih tetap di login card lagi dan tetap di button. Oke, titik dua aktif. Buka kurawal, enter, transform, translate Y, dan 0. Sekarang masuk ke footer. Oke, login, login, footer. Oke, ntar kita kasih margin. Marginnya 28 px, x0, spasi 0. Oke, enter. Kita pakai teks align-nya biar di tengah. Terus warnanya agak sedikit abu-abu aja guys. Yang ini ya. Terus kita kasih font size-nya 11 px. Oke, ini agak panjang ya. Coba kita cek dulu deh. Bentar.
Wow, panjang sekali. Bentar. Ini ada yang salah nih. Oh, ini 28 PC, guys. Harusnya PX. Ini sih aman ya. Nah, tuh udah ya. Oke, sampai sini dulu. Sebenarnya masih ada lagi, cuman stop di sini dulu aja. Oke, see you. Sampai video berikutnya.